Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ayu Inayanti Aprilia. Biasanya saya dipanggil Inaya. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Terjemah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Binaul Kalimat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Binaul Kalimat itu merupakan salah satu bab dari morfologi linguistik Arab. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Binaul Kalimat? Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya Binaul Kalimat jika kita terjemahkan secara harfiah itu memiliki beberapa kata, yaitu bina dan kalimah. Bina bermakna membangun, bermakna proses pembentukan kata, sedangkan al-kalimah adalah kata. Sehingga Binaul Kalimat adalah proses pembentukan kata. Jadi sebuah kata itu ada proses pembentukannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian Binaul Kalimah, lalu apa aja sih yang ada di Binaul Kalimah dan macam-macamnya? Binaul Kalimah itu dibagi menjadi dua, yaitu soheh dan mu'tal. Mari kita bahas yang soheh. Yang pertama ialah bina soheh. Apa sih bina soheh itu? Bina soheh adalah kata atau fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya tidak berupa huruf ilat. Teman-teman juga harus tahu apa itu huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan iya. Nah, jika teman-teman menemukan suatu kata atau fiil yang kata tersebut itu fa, ain, dan lam fiilnya terbebas dari huruf ilat, maka ia termasuk kategori dari bina soheh. Contohnya adalah kata dhoroba. Nah, dhoroba ini kan fa, ain, dan lam fiilnya tidak ada huruf ilatnya. Maka kata dhoroba bisa dikategorikan sebagai bina soheh. Selain itu, bina soheh itu juga dibagi menjadi 3 loh teman-teman. Apa saja? Yaitu bina soheh salim, bina soheh mahmud, dan bina soheh mudha'af. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, bina soheh mahmus. Apa sih bina soheh mahmus itu? Bina soheh mahmus ialah apabila ada kata fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya itu berupa huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf hamzah dalam suatu fiil, maka ia termasuk bina soheh mahfuz. Nah, dan bina soheh mahmus ini juga dibagi menjadi 3, yaitu mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Apa sih mahmuz fa, ain, dan lam itu? Yang pertama, mahmuz fa. Mahmuz fa itu ialah apabila ada huruf fiil bina yang fa fiilnya itu berupa huruf hamzah. Jadi fa fiilnya itu berupa huruf hamzah, makanya ia dinamakan mahmuz fa. Yang kedua, mahmuz ain, yaitu ketika ain fiilnya berupa huruf hamzah. Dan yang terakhir, mahmuz lam, yaitu ketika lam fiilnya berupa huruf hamzah. Contohnya adalah akala. Akala termasuk mahmuz fa dikarenakan fa fiilnya berupa huruf hamzah. Kemudian sa'ala. Sa'ala dikategorikan sebagai mahmuz ain karena ain fiilnya berupa huruf hamzah. Dan yang terakhir nasya'ah. Ia termasuk mahmuz lam karena lam fiilnya berupa huruf hamzah. Nah, mahmud sudah selesai. Ganti ke bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Yaitu bina yang ain dan lam fiilnya itu berupa huruf double. Jadi hurufnya itu sama. Misalnya madada yang disingkat menjadi madda. Kemudian ada farro yang awalnya itu faroro. Jadi ain dan lam fiilnya itu sejenis. Faroro, ro dan ro sehingga menjadi farroh. Dan yang terakhir adalah bina salim. Apa itu bina salim? Yaitu bina yang terbebas dari huruf ilat, terbebas dari huruf mudha'af, kemudian juga terbebas dari huruf hamzah. Intinya bina salim itu bersih dari semua hal-hal seperti yang telah saya sebutkan. Misalnya kata nasoro. Nasoro itu kan udah nggak ada huruf ilatnya, nggak ada huruf hamzahnya, dan tidak double, maka ia dikategorikan sebagai bina salim.
Nah, bina soheh udah kelar nih kita bahas. Nanti kita bahas tentang yang kedua, yaitu bina mu'tal. Apa sih bina mu'tal itu? Kalau yang tadi bina soheh itu terbebas dari huruf ilat, sedangkan bina mu'tal itu ialah apabila ada fiil yang fa, ain, dan lam fiilnya itu berupa huruf ilat. Nah, bina mu'tal sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bina mital. Apa itu bina mital? Yaitu apabila ada fiil yang fa fiilnya itu berupa huruf ilat. Jadi kalau ada kata yang fa fiilnya ini berupa huruf ilat, maka ia dinamakan bina mital. Bina mital sendiri ini dibagi menjadi dua, mital wawu dan mital iya. Mital wawu ketika fa fiilnya berupa huruf ilat yaitu wawu, dan mital iya ketika huruf fa fiilnya berupa huruf ilat yang berupa iya. Contohnya, wako'ah. Wako'ah itu termasuk bina mital fa wawu. Kenapa? Karena fa fiilnya berupa huruf ilat yang berupa wawu. Kemudian yang kedua, yako'ah. Yako'ah termasuk bina mital iya, karena fa fiilnya berupa huruf ilat yang berupa huruf iya. Nah, setelah mital, yang kedua adalah bina ajwaf. Apa sih bina ajwaf itu? Kalau bina ajwaf ialah apabila ada fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Kalau tadi di fa fiilnya, sekarang di ain fiilnya. Nah, sama seperti mital, bina ajwaf itu dibagi menjadi dua, ajwaf wawu dan ajwaf ya'i. Ajwaf wawu ketika ain fiilnya berupa huruf ilat berupa huruf wawu, dan jika ain fiilnya berupa huruf ilat iya, maka ia dinamakan ajwaf wawu, ajwaf iya. Contohnya adalah baya'ah. Baya'ah termasuk ajwaf iya karena ain fiilnya berupa huruf iya. Contoh selanjutnya adalah qawala. Qawala termasuk bina nakis wawi karena ain fiilnya berupa huruf wawu. Nah, selanjutnya adalah bina nakis. Apa itu bina nakis? Bina nakis ialah apabila ada fiil yang lam fiilnya itu berupa huruf ilat. Nah, bina nakis sendiri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu nakis wawu dan nakis iya. Nakis wawu jika lam fiilnya berupa huruf wawu, dan nakis iya jika lam fiilnya berupa huruf iya. Contohnya dari bina nakis adalah ishtaroya. Ishtaroya ini termasuk bina nakis iya karena di lam fiilnya itu berupa huruf iya. Nah, setelah mital, ajwaf, dan nakis, yang terakhir adalah bina lafif. Apa itu bina lafif? Bina lafif ialah apabila ada fiil yang huruf ilatnya itu ada dua, sehingga double. Nah, bina lafif itu dibagi menjadi dua, yaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Lafif mafruk jika huruf ilat 1 dan 2 itu terpisah. Sedangkan lafif makrun jika ilat pertama, huruf ilat yang pertama dan kedua itu berdekatan. Contohnya adalah wako. Wako merupakan bina lafif mafruk karena huruf ilatnya itu berjauhan antara wa dan alifnya. Kemudian yang kedua adalah syawa. Syawa termasuk lafif makrun karena huruf ilat yang pertama dan kedua itu berdekatan. Nah, itulah macam-macam bina mu'tal yang sangat banyak sehingga kita terkadang sulit untuk menghafalkannya. Nah, untuk cara mudah menghafalkannya itu saya punya singkatan yaitu man lafif, yaitu mital, ajwaf, nakis, dan lafif. Mital itu di fa fiilnya yang ada huruf ilatnya. Terus ajwaf itu ain fiilnya yang ada huruf ilatnya, dan nakis itu lam fiilnya yang ada huruf ilatnya, dan lafif itu huruf ilatnya itu double sehingga disingkat menjadi man lafif. Nah, saya juga punya lagunya loh tentang menghafalkan bina mu'tal ini supaya kita itu hafal. Lagunya itu macam-macam ilat itu ada 3, alif, wawu, iya, ayu kumpulannya. Jika di fa fiil mitlalah namanya, jika di ain fiil ajwaf lah namanya, jika di lam fiil nakis lah namanya,
Jika kumpul dua, lafif mafruk namanya. Dan jika terpisah, lafif makruh namanya. Awas hati-hati, jangan sampai lupa. Ayo kita belajar, belajar baca kita bersama-sama. Nah itu teman-teman, itu adalah binaul kalimat. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Shorof. Demikian dari saya.